Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin di Ngomongin Inter. Kita banyak update ini. Kemarin sudah aku bikin dua, satu untuk semua, satu untuk Ngominers. Berikutnya kita bahas update, tapi kali ini tumben banyak sekali update seputar transfer. Pertama, kabar baik buat Inter Smalling. Nah, ini berdasarkan Corriere dello Sport, ini korannya Roma sebenarnya. Smalling sampai saat ini masih belum menyetujui perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh Roma. Kabarnya karena dia sedang sangat serius mempertimbangkan tawaran dari Inter. Nah, kemarin ada yang protes, wah ngapain gini Smalling itu nggak bisa lari, lambat banget, sudah tua. Hey, apakah kalian belum belajar dari Acerbi? Acerbi nggak punya kecepatan sama sekali, sudah tua juga, tapi terbukti Acerbi tampil jauh lebih bagus daripada De Vrij. Jadi Smalling ini pemain yang sudah terbukti dan teruji, walaupun memang sudah umurnya lumayan aki-aki, tapi di posisi center back pengalaman itu adalah salah satu faktor yang sangat penting. Kalau aku sangat setuju banget dengan Smalling. Kemudian Skriniar ini, ada berita bahwa ini dari Football Italia ya. Skriniar may have already played last Inter game. Ini artinya adalah Skriniar mungkin sudah memainkan permainan terakhir untuk Inter ini karena cedera dia. Dan sekarang bahkan PSG pun khawatir. PSG worried about Inter Milan defender Milan Skriniar's injury. French media detail ini, French medianya L'Equipe, aku nggak tahu gimana bacanya, sorry kalau salah. Nah, kenapa mereka khawatir? Karena yang terjadi itu adalah back injury atau cedera punggung. Kalau kawan-kawan kan sudah sempat aku bikinkan kontennya, ada beda pendapat antara pendapat timnas tim medis dari timnas Slovakia bilang itu ada kerusakan di salah satu disk di punggung dia, di tulang punggung. Tapi kalau dari Inter bilang, oh enggak, ini cuma sarafnya aja yang kejepit. Kemudian Skriniar pun sampai sekarang masih mengikuti terapi. Jadi belum jelas dia kapan cederanya. Walaupun dari PSG bilang enggak, kami akan tetap mengontrak Skriniar musim depan. Tapi kenapa mereka sampai mengungkapkan kekhawatiran? Apakah ini semacam dalam tanda kutip karma seperti yang terjadi sama Lukaku? Tapi Lukaku itu jangan salah loh, Lukaku itu pergi ke Chelsea, dia datengin duit gede banget, sedangkan Skriniar nol alias zong. Jadi ya nggak tahu apakah ini karma atau gimana. Kemudian Lukaku, mungkin kawan-kawan sudah pada tahu ya, di yang konten buat Ngominer juga aku sudah bahas. Lukaku hat trick, Pak. Cuman ntar dulu, sebelum ke cumannya itu kita bahas Lukaku setelah dia hat trick, dia bilang gini, message, now I'm ready to show what I can do. Wih, pokoknya dia mengirim pesan ke Inter Milan, katanya di Instagramnya atau di mana, di medsosnya dia, karena dia hat trick. Tapi kalau kawan-kawan nonton pertandingannya, hampir semua golnya itu lucu. Gol pertama itu heading, tapi headingnya itu arahnya nyaplir banget. Cuma keberuntungan dia adalah heading, kemudian kena pundak, mantul ke arah gawang. Jadi kalau dari arah headingnya itu sebenarnya meleset jauh gitu. Itu yang gol pertama. Yang gol kedua itu literally bolanya mental dari kakinya Lukaku ke arah gawang. Jadi dari sayap kanannya itu penetrasi, kemudian dia crossing mendatar sekuat tenaga, Lukaku buang, pluk, toto, bolanya mental dari kaki dia ke gawang. Itu gol kedua. Gol ketiga itu benar-benar gawangnya kosong, somehow mungkin pemain Swedia udah pada capek atau gimana, nggak ada yang mengawal Lukaku sama sekali. Itu tinggal tap in istilahnya, tinggal diceplos saja bolanya. Tapi ya sekali lagi seperti yang aku bahas, itu gol terjadi di menit ke-82. Di sisi lain kita bisa lihat bahwa menit 82 dia masih bisa melakukan pergerakan yang cukup aktif sehingga bisa
meninggalkan para marker dia gitu loh. Tapi nggak tahu deh. Cuman kalau dari internal Inter sepertinya masih hampir pasti Lukaku akan balik ke Chelsea. Masih dengan terkait ini ada kabar baru. Striker Chelsea Aubameyang ini kabarnya sedang mempertimbangkan untuk memutus kontrak dengan Chelsea. Dan yang namanya Marotta, kalau sudah ada striker yang ada aroma gratisnya itu langsung siaga 3, Pak. Cuman begini, Aubameyang adalah striker yang mungkin 70% dari gol yang dia ciptakan itu dibantu dengan kecepatan dia yang luar biasa. Apa sih yang kawan-kawan ingat dari Aubameyang? Kan dia memang kencang banget larinya. Tapi sekarang masalahnya umur dia sudah 33 tahun. Hampir tidak ada pemain umur 33 tahun yang mengandalkan kecepatan karena semua sudah menurun itu. Cuman di sisi lain kita lihat juga Messi dulu kenceng banget. Sekarang dia udah nggak kenceng lagi tapi tetap sangat berbahaya. Bahkan jadi pemain terbaik Piala Dunia. Ronaldo juga. Kalau kawan-kawan ingat gimana dia di MU, kemudian di Madrid waktu masih jadi winger. Dia kan memang terkenal mengandalkan kecepatannya. Tapi sekarang kan dia bukan pemain yang kenceng. Tapi tetap masih dalam jajaran pencetak gol terbaik. Itu aja sih. Kalau menurut kawan-kawan gimana Aubameyang ini? Cuma satu yang agak mengkhawatirkan dari Aubameyang adalah dia tipe pemain yang punya attitude. Artinya semacam Balotelli gitu loh. Tapi nggak separah Balotelli. Cuma ya tetap aja ada unsur songongnya, ada unsur bandelnya kayak gitu. Di sisi lain lagi Lukaku katanya adalah ini jurnalis dari calciomercato.com namanya Giancarlo Padovan. Kalau Osimhen jadi dijual oleh Napoli entah ke Chelsea atau entah ke MU, kemungkinan besar Napoli akan mengambil Lukaku. Nah, apalagi ini kalau misalnya ke Chelsea Osimhen, ya sudah Chelsea ya akan gampang, ya udah aku tambahin Lukaku deh berapa 80 juta nambah Lukaku, pasti mau banget dong Napoli. Makanya aku bilang udah kecil banget kemungkinan Lukaku musim depan masih akan ada di Inter. Itu sih menurutku. Di sisi lain sebenarnya di konten kemarin soal yang ke Ngominar aku udah bahas soal Retegui. Kemarin kan aku bilang bahwa banyak klub Premier League yang mengincar Retegui, cuman ini karena Retegui kan masih rising star. Tim Liga Inggris yang mengincar dia juga belum tim papan atas, baru Brighton dan Crystal Palace. Kemudian gosipnya juga katanya Liverpool, tapi Liverpool ini masih gosip mentah banget, nggak usah diperhitungkan. Kalau Inter bersaing dengan Brighton dan Crystal Palace ya masih ada kemungkinan menang. Di sisi lain, kalau dari Liga Italia sendiri juga AC Milan ikutan ngincar. Cuman, nah ini ada faktor yang membuat kemungkinan kalau Inter bersaing dengan AC Milan bisa Inter yang dapat. Apa itu? Javier Zanetti dan tradisi Argentina di Inter Milan. Kalau orang mungkin ada yang nggak tahu, Retegui ini berdarah Argentina, makanya dia sekarang main di Tigre. Tigre itu klub Argentina. Tapi dia punya paspor Itali. Mungkin kawan-kawan loh, kalau Argentina kenapa kok mainnya di Itali? Ini bukan hal yang bukan hal luar biasa karena yang penting dia punya paspor, ada keturunan sana, ya udah bisa main. Yang penting dia belum pernah membela tim nasional negara lain itu. Ini kan pernah juga terjadi sama Camoranesi waktu Italia juara dunia kan. Camoranesi kan sebenarnya asalnya dari Argentina tapi dia punya paspor Italia, ya udah main di Italia. Nah, Retegui ini sudah aku kupas habis-habisan. Kalau aku sangat mendukung Retegui karena harganya dia masih murah. Paling mahal itu paling 20 jutaan. Gimana situasi dia dengan Boca Junior juga aku sudah bahas. Kabar baik berikutnya adalah Barella. Kemungkinan Barella sudah bisa main lawan Fiorentina.
tapi mungkin lawan Malta di Italia dia tidak main karena ya masih cedera, itu kena injek. Yang injek si Lordnya MU itu. Ngomong-ngomong, ternyata buat kawan-kawan yang kenapa sih belakangan ini kok Barella mainnya jelek, ternyata memang sudah beberapa pekan belakangan Barella itu ada masalah yang apa ya, kayak cedera tapi nggak cedera, ibaratnya kayak ada kesakitan tapi masih bisa main gitu loh. Jadi ini mirip dengan situasi Lautaro Martinez di Piala Dunia, habis lawan Arab Saudi dia ada cedera tapi masih bisa main, cuman ya gitu nggak maksimal mainnya gitu deh. Kita lihat aja gimana nanti lawan Fiorentina. Semoga bagus mainnya, semoga kita bisa melihat kembali Barella yang sebenarnya. Karena berkali-kali aku bilang bahwa entah ini kebetulan atau tidak, performa Inter itu selalu berbanding lurus dengan Barella. Kalau Barella main bagus, satu tim semua main bagus. Gitu loh. Kalau pemain-pemain lain misalnya Gosens mainnya bagus, belum tentu satu tim Inter itu main bagus, kayak entahlah, makanya mungkin kebetulan atau mungkin entahlah. Oke, itu dulu untuk konten kali ini. Ingat buat kawan-kawan, sudah ada 2 konten early access buat member Ngominer, jangan lupa disimak. Dan buat kawan-kawan yang ingin jadi member, ayo dukung Ngomin jadi gubernur Bali. Sorry ngelantur Pak. Itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter